Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sengketa alternatif penyelesaian sengketa atau APS serta arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, langsung kita bahas. Jadi gini teman-teman, sengketa itu sebenarnya simpel, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih. Nah, biasanya terjadi karena ada perbedaan kepentingan atau ada hak yang dilanggar. Jadi sengketa ini sering banget muncul di dunia bisnis, perdagangan, bahkan investasi. Tapi yang perlu kita pahami nih, kalau ada sengketa itu nggak harus selalu dibawa ke pengadilan. Selain jalur pengadilan atau litigasi, ada juga yang namanya alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disingkat APS. APS ini apa? APS ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dasarnya itu diberi kesepakatan dari para pihak. Jadi lebih fleksibel dan gak ribet prosesnya di pengadilan. Bentuk-bentuk APS itu juga ada beberapa. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi ini paling simpel karena para pihak langsung ngobrol buat cari solusi. Terus ada mediasi, di mana ada pihak ketiga yang netral, namanya ya mediator, yang bantu cari jalan tengahnya. Nah, selain itu ada lagi yang namanya konsiliasi, mirip mediasi, tapi pihak ketiganya ini bisa kasih saran solusi. Ada juga konsultasi, yaitu minta pendapat ahli dan penilaian ahli yang biasanya dipakai buat kasih pandangan profesional dalam suatu sengketa. Nah teman-teman, dari semua itu yang paling sering dipakai di dunia bisnis itu arbitrase. Arbitrase ini apa? Jadi arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan tapi bersifat lebih formal dibanding APS lainnya. Di sini para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka ke arbiter. Arbiter ini bisa dianggap kayak hakim swasta. Nah, yang dipilih oleh para pihak, nanti arbiter akan memutuskan sengketa tersebut. Yang menarik dari arbitrase, putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Jadi nggak bisa dibanding lagi. Selain itu prosesnya juga rahasia, jadi cocok banget buat dunia bisnis yang butuh privasi kayak gitu. Kalau dibandingin sama litigasi dan di pengadilan, bedanya cukup jelas. Litigasi itu formal, terbuka, dan prosesnya bisa lama. Sedangkan APS, khususnya arbitrase, lebih fleksibel, cepat, dan tertutup. Dalam arbitrase juga ada yang namanya perjanjian arbitrase. Ini penting banget karena jadi dasar apakah sengketa bisa diselesaikan lewat arbitrase atau tidak. Perjanjian ini ada dua jenis. Pertama, factum de compromitendo, yaitu yaitu kesepakatan yang dibuat sebelum sengketa terjadi, biasanya dimasukin ke dalam kontrak kan. Kedua itu akta kompromis, yaitu perjanjian yang dibuat setelah sengketa itu muncul. Terus ada juga prinsip penting, yaitu prinsip pemisahan atau separability. Artinya walaupun perjanjian utama batal, klausul arbitrase tetap berlaku. Nah, secara internasional arbitrase juga diakui lewat Konvensi New York 1958. Keren gak? Ya, yang bikin putusan arbitrase bisa diakui di banyak negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sedangkan di luar negeri ada International Chamber of Commerce dan Singapura International Arbitrase Center. Jadi kesimpulannya teman-teman, APS khususnya arbitrase itu jadi solusi yang efektif buat menyelesaikan sengketa karena lebih cepat dan fleksibel dan tetap menjaga kerahasiaan. Makanya di dunia bisnis modern arbitrase jadi pilihan utama dibandingkan harus dipilih jadi pilihan utama dibanding harus ribet ke pengadilan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih.